Udah aman. Oh, ini nggak pakai soal sih. Bentar. Tiga. Tiga. Udah, ini udah ke split up gini kan ya? Split 2 gini? Iya, udah. Oke, sip. Sebenarnya kalau buat review kali ini, tutorial kali ini nggak semua banget aku kerjain. Karena pertama, benar-benar ada kesibukan lain yang mungkin gak bisa dihindarin. Sama, ya, paling beberapa soal aja yang bisa gue kerjain. Nanti mungkin ya, soal-soal lain bisa kita diskusiin kayak gimana ini ya. Oke, jadi mulai aja. Nomor 1 pertama, cara menentukan titik ekstrim beserta jenisnya. Nah, sebenarnya kalau titik ekstrim pertama dia ya nggak jauh-jauh dari yang namanya diturunin. Jadi ini gue coba di nomor A dengan fungsi x kuadrat plus xy plus y kuadrat plus 3x min 3y plus 4. Jadi pertama kalian turunin dulu terhadap x dan terhadap y. Itu di sini gue dapat 2x, pertama turun dari x, 2x plus y plus 3, yang keduanya itu x plus 2y min 3. Nah, habis itu titik ekstrim pasti dicapai saat turunan fx-nya itu jadi sama dengan 0 dan fx dan fy. Oke. Oke deh. Nah, jadi ini tadi gue gedein lagi. Nah, terus karena di sini tuh biasanya kita bisa mendapatkan nilai nilai y atau x-nya itu dengan cara difaktorin. Tapi di sini karena emang gue nggak bisa ngefaktorin dengan fungsi yang kayak linear gini bentuknya. Jadi gue langsung coba aja gitu. Langsung gue asumsiin kalau misalnya gimana nih kalau x sama dengan 0. Nah, jadi di sini kalau gue asumsiin x sama dengan 0 untuk kedua fungsi, nah itu dapatnya di sini untuk di fungsi x, fungsi saat turunan terhadap x itu dapatnya y sama dengan negatif 3. Dan keduanya kalau gue asumsiin lagi x sama dengan 0, berarti gue dapat y-nya sama dengan 3/2. Nah, titik ekstrimnya itu 0,3 sama 0,3/2. Jadi di sini titik ekstrimnya. Dan untuk jenisnya itu kayak harus diturunin lagi diturunin lagi. Nanti kita nguji pakai masukin nilai. Itu tuh kayak gimana ya? Ntar gue rada lupa sih yang itu kayak gimana. Ini dia. Jadi kita ngeuji parsialin lagi, uji parsial kedua, itu kita nurunin lagi nih. Fungsinya jadi kayak gini. Nih. Oh iya, question. Tuh kalau diturunin jadi 2 plus y. Dan ini FYY
Kalau gue turunin sekali lagi terhadap Y. Iya. X doang. Sorry. X plus 2. Nah, ini jadi buat turunan keduanya. Nah, jadi itu pokoknya gue udah lupa sih kayak gimana jalannya gitu, jalan buat menentukan jenisnya. Tapi intinya tuh ada yang pelana, ada yang maksimum sama minimum. Pokoknya itulah. Dan buat spesifikasinya kayak gimana kalau maksimum, gimana kalau minimum, gimana kalau pelana itu ada kayak syaratnya gitulah. Itu gue udah lupa. Nanti coba kalau misalnya setelah ini gue coba lagi, nanti coba lagu kirim ke perwakilan angkatan 21. Nah, jadi kira-kira buat di titik ekstrimnya kayak gini sih. Jadi sebelum gue next nih, kira-kira apakah ada pertanyaan dulu? Gimana guys? Dari gue cukup jelas, Bang. Oke. Sip. Kalau gitu, gue coba langsung lanjut next ke 2 aja sih. Nah, tentukan titik di kurva X kuadrat Y sama dengan 2 yang paling dekat dengan titik asal. Nah, jadi di sini tuh konsepnya itu kayak lingkaran gitu. Dengan pusatnya tuh di 0,0. Jadi di habis itu kita pertama nge-construct dulu buat titik asalnya, yaitu di sini X kuadrat plus Y kuadrat. Terus dia punya fungsi kendalanya, dan fungsi kendalanya ini yang ada di soal X kuadrat Y negatif X kuadrat Y min 2 sama dengan 0. Jadi nanti dipindahin aja ke ruas kiri dengan ruas yang sama, nanti tinggal sama dengan 0. Nah, kedua, jadi kalau kalian lihat kayak lambang segitiga terbalik ini, jadi ini tuh kayak melambangkan, artinya tuh kayak ini bakal diturunin tapi berdasarkan dia memiliki arah sekaligus arahnya. Jadi misalnya nih gue sebutnya delta F. Nah, jadi si delta F ini gue pertama turunin dulu nih si yang X kuadratnya dulu, itu terhadap X dulu. Nah, 2X dengan arah I. Nah, selanjutnya itu di arah Y-nya. Arah Y-nya itu berarti kalau Y kuadrat diturunin terhadap Y kan berarti kan 2Y tuh. Nah, jadi intinya tuh dituruninnya satu-satu. Buat yang kiri, jadi intinya gini. Pertama kan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau yang di kiri berarti diturunin terhadap X. Nah, kan kalau diturunin terhadap X, Y kuadratnya itu jadi konstan kan nilainya. Kalau konstan, kalau diturunin itu jadi 0. Nah, makanya kita nurunin cuma di X-nya doang. Tapi yang di bagian yang J, arah yang J, itu kan jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X-nya ini kan jadi konstan. Sebaliknya kayak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu Y-nya yang konstan, sekarang X-nya yang konstan di arah J. Nah, jadi diturunin 2Y lah dapat. Nah, habis itu kita lakukan hal yang sama di fungsi kendalanya, di fungsi delta G-nya. Nah, jadi di sini pertama diturunin terhadap X, dapatnya 2XY. 2-nya konstan. Nah, terus yang di arah J itu dituruninnya terhadap Y. Nah, berarti Y-nya yang hilang, sisa X kuadrat. Nah, selanjutnya ini ada rumus yang kayak kayak harus diingat banget buat di persoalan ini. Jadi delta F sama dengan lambda delta G. Nah, jadi di sini delta F-nya kita udah dapat tadi 2X dengan arah I tambah 2Y dengan arah J sama dengan 2 lambda XY dengan arah I
ditambah X kuadrat lambda J. Nah, jadi di sini kita bakal memisahin arah yang sama gitu. Nah, jadi kan di sini kan kalau dilihat 2X ini dia arahnya akan sama dengan si 2 lambda XY karena sama-sama I kan arahnya, vektornya sama gitu. Nah, jadi kita bisa ngeoperasiin matematikanya. Nah, di sini udah aku tulis juga di sini 2X sama dengan 2 lambda XY. Nah, sebenarnya di sini di persamaan ini apa yang kita cari gitu. Nah, di sini yang bakal kita cari ini berapa nilai lambdanya. Nah, di sini kan berarti kan 2X sama 2X bisa kita coret kan. 2X di sini 2X sama nah 2X bisa dicoret jadi sisa 1 kan. 2X sama 2X sama dengan 1 berarti kalau dibagi dicoret habis jadi 1. Nah, jadi sisanya kan kayak gini harusnya. Satu. Itu sama dengan lambda Y. Ini. Nah, jadi lambda berarti sama dengan 1/Y lah. Kira-kira begitu. Nah, kita udah dapat nih nilai lambdanya. Nilai lambdanya itu 1/Y. Nah, berarti selanjutnya itu kita bakal nyari komponen X dan Y-nya. Dari mana kita dapatnya? Nah, sama kayak tadi konsepnya. Kita bakal ngoperasiin dengan apa ya? Dengan arah yang sama gitu kan. Karena di sini kita udah dapat nih komponen si lambdanya ini dulu. Nah, pertama gue coba ngeoperasiin di nilai Y-nya ini di sini. Jadi di sini kan 2Y sama dengan X kuadrat lambda. Nah, itu kan arahnya sama-sama J tuh. Nah, jadi di sini kita bisa operasiin di mana tadi lambdanya itu 1/Y. Nah, jadi tinggal kita pindahin ke bawah lah. Nah, habis itu jadinya X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Nah, kita udah dapat nih kalau X kuadrat itu sama dengan 2Y kuadrat. Jangan diakarin dulu, karena kalau nanti kalian bakal jeli, itu bisa kelihatan kalau di soalnya itu fungsi kendalanya itu X kuadrat Y. Jadi X kuadratnya itu bakal equal sama si 2Y kuadrat ini. Jadi nanti tinggal diganti aja lah. Nah, habis itu di sini 2Y pangkat 3 dapat dari mana? 2Y pangkat 3 itu dapat dari kayak gini. Kan X kuadrat itu sama 2Y kuadrat kan. Jadi 2Y kuadrat kali Y gini. Nah, kan kalau di eksponen pasti langsung aja kan. Berarti kalau dikaliin gitu jadi 2Y pangkat 3. Dan langsung aja gue jadi pangkat 3. Nah, 2Y pangkat 3 sama dengan 2. 2 nanti tinggal kita coret. Habis itu berarti Y pangkat 3 sama dengan 1. Kan kalau Y pangkat 3 kayak kalian nggak biasanya kalau jadi kalau Y pangkat 3 kan nggak bisa pakai min 1, nggak bisa pakai min 1 kan, karena kalau nanti min 1 kali min 1 kali min 1 itu tetap min 1. Jadi setiap perkalian ganjil di eksponen itu hasilnya kalau di negatif bakalan kembali negatif lagi, jadi nggak mungkin negatif 1. Jadi yang paling pasti Y itu sama dengan 1. Nah, di sini dapatlah kita nilai X sama Y-nya. Nah, oh iya, nilai X-nya itu belum, ya X-nya belum gue dapetin betul ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, kan X kuadrat Y. Y-nya itu kita dapat 1, berarti X kuadrat sama dengan 2. Maka
X sama dengan akar 2 kan. Oke. Nah, di sini dapat, maka dapat kesimpulan lah. Titik kurva yang paling dekat dengan titik asal adalah akar 2,1 karena X-nya kita dapat akar 2, Y-nya kita dapat 1. Nah, jadi gimana? Sebelum gue next lagi, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak buat nomor 2 ini? Apa aman atau gimana? Oke, kalau emang nggak ada yang itu, mungkin gue anggap udah pada bisa aja lah ya. Nah, ini nomor selanjutnya tuh nomor 3, 4, sama 5. Ini 5 sih gue kerjain, cuma di bawah. Jadi nanti gue next aja dulu di nomor 6. Karena jujur kayak ada yang kurang dikit-dikit kurang gue ngerti gitu atau lupa. Ya pokoknya gitulah. Jadi gue coba lanjut nomor 6. Di sini kita ngitung integral lipat 2 gitu. Jadi sebenarnya konsep buat ngitung integral kayak gini gak sulit. Jadi tuh intinya yang bakal kalian lihat itu siapa duluan, entah dy atau dx atau dx dy. Kalau misalnya dy dulu berarti kita ngeintegralin terhadap y dulu, baru terakhir kita integralin terhadap x. Nah, di case yang A itu kan dy dx kan, jadi di sini gue ngeintegralin di bagian terhadap y dulu, baru terakhir terhadap x. Nah, jadi gue langsung aja ke jawabannya, dan ini langsung ke nilai hasil sih sebenarnya. Jadi ini kalau x min y itu diintegralin terhadap y, menghasilkan ini xy min setengah y kuadrat. Nah, terus habis itu karena dia memiliki batas dari min 1 hingga 1, jadi coba kita kalkulasin aja di mana ini x kita dapat nih. Pertama buat bagian yang 1, kan kalau kayak gitu pasti batas atas dikurang batas bawah kan. Kalau integral pasti dari SMA sampai kalkulus 1 kemarin mungkin kalian udah juga belajar. Jadi nggak usah gue panjang lebarin. Terus pokoknya lanjut cerita, gue dapat lah nilainya nih buat nilai hasilnya yang bagian pertama, yaitu di 2x. 2x dapat dari mana? Dapat dari yang kalkulasi atas. Jadi di sini kan min setengah habis nih. Nah, terus sisa yang negatif kali negatif x, jadi positif x kan. Nah, positif x tambah positif x jadi 2x. Nah, terakhir baru nih kita ngeintegralin dengan batas atas dengan integral dari 0 hingga 2 dengan fungsi 2x diturunin terhadap x. Diintegralin terhadap x. Nah, kalau kayak gitu ya diintegralin biasa. Jadi nilainya x kuadrat. Nah, x kuadrat ini dia juga ada batas kan. 2 sama 0. Jadi kita masukin x 2 kuadrat itu 4. Nah, kalau 0 kan pasti gak ada nilainya kan, pasti 0 kan. Nah, ya udahlah, dapat pokoknya hasilnya di bagian pertama itu nilainya 4. Oke, buat yang A ini kira-kira ada yang masih bingung nggak buat ngeoperasiin integralnya kayak gimana? Gak apa-apa sih, langsung ngomong aja kalau mungkin ada yang bingung atau kayak gue kecepatan atau apa. Gimana? Aman nggak? Aman, Bang. Aman, Bang. Oke. Sip. Berarti kalau gitu gue lanjutin nomor 2 yang bagian B dengan integral 3 pertama. Nah, ini kan pertama yang bakal kalian lihat tuh ini dy dx atau dx dy kan. Di sini kita dapat dy dx nih. Nah, dy dx ini berarti integral yang bakal kita lakuin pertama itu terhadap y. Nah, dengan batasnya dari min 2 sampai 0. Nah, habis itu gue lihat lah
integralnya gitu. Integral dari x kuadrat y min 2xy itu setengah y kuadrat x kuadrat dikurang xy kuadrat. Nah, habis itu kita kalkulasiin lah. Kita kalkulasiin kayak tadi dengan nilai awal min 2 dan nilai batas akhirnya di 0. Nah, itu pokoknya buat perhitungan itu sama kayak tadi lah. Sama kayak bagian yang ini. Jadi nanti tinggal kalian masukin substitusi nilai y-nya itu di min 2 sama 0. Ntar kalian bakalan dapat nilai hasilnya itu di negatif 2x kuadrat plus 4x. Nah, jadi pokoknya tuh di integral lipat ini kayak apa ya? Output kalian pertama tuh udah pasti fungsi, nggak nilai asli. Nah, untuk integral keduanya baru kalian bakal dapat nilai aslinya lah, bilangan aslinya. Kira-kira berapa? Nah, pokoknya di B ini habis yang tadi dapat nilai nilai fungsi yang baru di negatif 2x kuadrat tambah 4x dengan batasnya dari 0 sampai 3. Nah, habis itu kita integralin lagi lah. Berarti min 2x kuadrat itu dia diintegralin terhadap x, jadinya negatif 2/3 x pangkat 3. Nah, terus di 4x-nya ini 2x kuadrat kalau diintegralin. Nah, terus kita masukin lah nilai batasnya. Nilai batasnya berarti min 2/3 x pangkat 3 itu pertama kita masukin nilai 3 di x. X pangkat 3 berarti 3 pangkat 3. Itu 27 kan. Nah, 2/3 dari 27 itu negatif 18. Nah, karena di sini ada negatifnya, kita bakal tambahin negatif. Jadi negatif 18 lah di sini. Nah, terus selanjutnya 2x kuadrat 3 pangkat 2 kan 9. 9 kali 2 18. Nah, jadi min 18 tambah 18 dan hasilnya 0. Nah, kira-kira begitu sih. Dan mungkin di next selanjutnya ya mungkin bakal kayak apa ya, kayak berbeda itu kalkulasi di fungsinya sih. Kayak mungkin di bagian C sama D itu fungsinya udah lain, bukan fungsi aljabar lagi. Dia udah fungsi E sama fungsi trigonometri. Mungkin ada sedikit tricky-nya itu di bagian yang integralinnya. Jadi coba hati-hati aja waktu mengintegralinnya. Tapi cara dan konsepnya juga sama sih, kira-kira kayak gitu. Pertama kalian harus tentuin kira-kira bagian apa, di bagian mana yang bakal diintegralin pertama, dan kedua kalian lihat tinggal ngeintegralin apa fungsinya, entah itu fungsi trigonometri, fungsi aljabar, atau fungsi E-nya itu. Nah, itu ya mungkin kalau kayak gitu bisa pakai metode atau pakai apa gitu kan buat integral aja. Nah, buat nomor 6 kira-kira begitu sih. Nggak ada yang mungkin nggak terlalu sulit banget buat di sini. Nah, yaudahlah kalau gitu gue coba lanjut aja. Itu ngerjain mana ya? Nah, oh iya, ini yang nomor 5 berarti nih. Di nomor 5. Jadi tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi 3x min y plus 6 jika x dan y memenuhi persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini konsepnya sama. Kita kayak pakai perkalian apa ya namanya? Langrangian gitulah. Namanya pokoknya itu. Jadi kayak makanya di sini ada kayak lambdanya gitu. Nah, jadi kayak gitulah kira-kira. Nah, di sini ya sama dengan kita punya fungsi nilai awalnya itu di 3x min y plus 6 sama kayak tadi. Dengan persamaannya itu dengan fungsi apa ya? Fungsi tadi apa sih? Oh, fungsi kendalanya itu di x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nanti tinggal dipindahin aja sih. X kuadrat plus y kuadrat min 4. Berarti kalau diituin kan kayak apa ya? Jari-jari dengan apa, lingkaran dengan jari-jari 2 lah. Gitu. Nah, sama kita coba ngeintegralin dengan nurunin fungsi f-nya
dengan masing-masing komponen arah. Jadi pertama komponen I kita coba turunin terhadap X berarti. Dan komponen J kita turunin berarti terhadap Y. Kalau nanti ada 3 komponen, Z komponen I, J, K. Berarti di arah K nanti pasti diturunin terhadap Z. Kayak gitu kira-kira. Nah, pertama gue turunin terhadap X. Nah, turunan terhadap X pertama ini kan cuma 3X doang ya yang ada komponen X-nya. Yang lain tuh nggak ada. Dan berarti kalau emang nggak ada lagi, nilainya berarti konstan. Nah, berarti di sini 3 doang. Nilainya 3I. Nah, terus yang kedua, yang arah I. Arah I tadi kan komponennya terhadap Y dituruninnya. Nah, berarti kalau kayak gitu, 3X sama 6 doang kan yang cuma negatif Y doang yang ada komponen Y. Jadi di sini kita coba turun aja di komponen Y dan dapatlah buat diturunnya negatif 1. Nah, terus yang di G sama caranya kita nurunin masing-masing arah, masing-masing komponen. Pertama di I berarti komponen X, X kuadrat plus Y kuadrat negatif 4 atau sama dengan 4. Itu yang ada komponen X cuma di X kuadrat doang, jadi yang lainnya konstan. Nah, berarti di sini hasilnya 2X. Dan kedua, Y kuadrat. Y kuadrat di komponen J, yang ada Y-nya itu cuma di Y kuadrat doang. Nah, berarti di sini Y kuadrat itu kita turunin jadi 2Y. Nah, udah dapat nih pokoknya delta F sama delta G-nya. Tinggal kita tinggal ngalahin sama lambda. Kita bakal samain nilainya. Nah, di sini delta F-nya 3I tambah negatif 1J. Terus yang di ruas kanannya itu ada 2 dikali lambda X dengan arah I ditambah 2 kali lambda kali Y dengan arah J. Nah, pertama kita samain dulu arah-arahnya. Jadi di sini 3 sama dengan 2 lambda X. Terus yang kedua itu di komponen J berarti negatif 1 sama dengan 2 lambda Y. Nah, di sini kan kayak tadi ya, kayak kasarnya kita bisa coret-coret dapat nilai lambdanya. Tapi kalau di sini enggak, gue coba ngemodifikasi aljabar. Jadi kira-kira gue mau nyamain nih. Pokoknya gue mau nyamain intinya harus jadi kayak X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini makanya gue kuadratin dan itu kayak dapat nilainya gitu. Nilai. Jadi kira-kira habis dapat ini kita coba ngejumlahin dengan cara aljabar. Jadi 4 lambda kuadrat X kuadrat, jadi kan kayak gini ya harusnya ya. Dengan 10-an. Nah, yang ini tuh bisa gue keluarin berarti kan dengan kayak gini, dengan yang ada di bawah ini. Dari sini gue kelompokin jadi X kuadrat plus Y kuadrat, di mana X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 4. Jadi di sini gue jadiin 4. Nah, terus habis itu dapatlah 10 sama dengan 16 lambda kuadrat. Nah, berarti kita dapatlah nilai lambdanya. Lambdanya itu berarti plus minus 1/4 akar 10. Nah, kita dapat lambdanya, berarti kita bisa dapetin nilai X dan nilai Y-nya dengan lambda yang ada. Pertama, gue coba substitusiin di bagian positifnya. Nah, di bagian positifnya itu, gue dapat nilai X-nya itu di 3 kali akar 10 per 5. Terus di komponen Y-nya itu gue dapat negatif akar 10 per Y, akar 10 per 5. Nah, kalau misalnya di negatif 1/4 akar 10, nah di bagian X-nya itu gue dapat min 3 per 5 akar 10, terus yang di bagian Y-nya itu dapat akar 10 per 5. Nah, setelah gue dapat komponen-komponen yang gue mau, kita coba cari maksimum minimum. Nah, maksimumnya itu berarti tinggal masukin
ya coba aja. Kalau nanti ini nggak mesti yang negatif itu jadi yang minimum atau yang positif jadi maksimum, nggak. Ini coba coba di run gitulah, coba dihitung nanti hasilnya kayak gimana, pakai kalkulator atau kayak Mathway bisa dihitungnya. Nah jadi coba dihitung desimalnya berapa. Nah jadi di bagian yang atas kalau misalnya gue pakai ketika X sama dengan 1/4 akar 10, nah itu tuh gue dapat nilainya itu di 12,32 dengan komponen X dan Y-nya itu di 3/5 akar 10 dan negatif akar 10/5. Nah, kedua di minimumnya. Di minimumnya itu pakai yang ketika X sama dengan negatif 1/4 akar 10. Nah, negatif 1/4 akar 10 ini gue dapat nilainya itu di nilai negatif 0,324. Jadi kan paling besar di sini 12,32 dan paling minimum di sini 0,324 kan. Nah, makanya kita bisa tarik kesimpulan kalau nilainya itu yang maksimum itu di X sama dengan 1/4 akar 10 kan. Dan minimumnya itu di ketika X sama dengan negatif 1/4 akar 10. Sorry. Pertama di maksimum itu di X sama dengan 3/5 akar 10 dan Y-nya itu negatif akar 10/5. Dan kalau yang keduanya itu minimumnya ketika X sama dengan negatif 3/5 akar 10 dan akar 10/5. Kira-kira kayak gitulah. Nah, terus oh ya, sebelum gue lanjut, kira-kira gimana? Ada pertanyaan lagi buat Maureen? Kira-kira sama sih nomor 4 sama 5. Mana aman nggak? Oke, kalau nggak ada jawaban mungkin aman ya. Aman, Bang. Oke. Nah, ini gue coba langsung, ini sorry ya, kalau misalnya emang kayak lompat-lompat gitu, karena pertama jujur aja dengan persiapan yang gue kurang banyak, jadi gue rada sedikit juga dapat bahan-bahan yang dulu, jadi mungkin gue sedikit lupa juga. Dan nanti kalau di lain waktu mungkin bisa didiskusikan lagi kayak gimana enaknya. Nah, jadi gue coba nomor 16. Nomor 16 ini jadi sorry sebentar ya. Oke. Sorry. Gue ganti tempat sih. Nah, ini kita nomor 16 itu hitung integral dengan mengubah bentuk integralnya. Kita coba langsung ingin aja. Nah, di sini kan kelihatan ya, pertama itu, halo, suara gue jelas kayak apa putus-putus? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Soalnya internet gue unstable di sini.
Oke, makasih. Nah, ini gue coba di bagian B dulu ya, di bagian B karena yang gue coba pahamin yang bisa yang B ini. Nah, jadi yang B ini dengan batas pertama itu di bagian 0, ini gue coba unset ya. Nah, jadi pertama di sini sama di sini dulu kita bakal notes. Nah, jadi kita kalau lihat di akar 9 x kuadrat itu sebenarnya sama aja kan, kayak x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Dan berarti konsekuensinya kalau emang kita dapat begitu, kita bakal dapat nilai di mana itu tuh jari-jari dengan lingkaran dengan jari-jari 3. Jadi berarti di sini juga lingkaran dengan jari 3, maka arsiran yang ada ini pun di ini kan. Ini kalau ini kenapa di bagian kuadran 2 itu tuh kayak apa ya? Itu tuh yang di sini nih. Di 0 di batas ininya. Batas X-nya itu kan 0 sama min 3 kan. Berarti kira-kira dari 0 sini sampai min 3 di sini nih. Nah, kira-kira kayak gitulah. Kita lihat juga batas yang akhirnya ini. Kalau misalnya di sini kan di nomor C ini kalau kita lihat lagi dengan kayak yang langsung pas gitu. Berarti kalau misalnya gitu gue bakal dapat nih lingkaran dengan jari-jari 2. Nah, berarti kira-kira kalau yang bisa kita dapetin itu dengan batas 0 sampai 2 dan itu juga dx kan. Juga dx. Nah, berarti kira-kira di sini nih. Dari 0 sampai 2. Nah, kira-kira sampai sinilah buat buat yang C. Tapi jangan kecil dulu. Gue coba kelarin dulu yang bagian B. Tapi kira-kira begitulah konsepnya. Nah, ini jadi di kuadran 2. Nah, habis itu di kuadran 2 ini kan jadi di kuadran 2 ini kan dia sudut paling kecilnya itu pasti di sini kan. Sudut paling kecilnya itu yang bakal dibentuk kan kayak gini kan. Nah, ini kan sudutnya 90 derajat ya. 90 derajat mau ke sini atau ke sini 90 derajat kan pasti kan. Dan sudut yang dibentuk paling besar itu bakal terjadi di sini nih. Ketika dia nilainya 180 derajat. Nah, makanya kalau kayak gitu kita bakal dapat dong nilai batas polarnya kayak gimana. Nah, berarti batas polarnya itu yang bakal kita dapat itu dari pi per 2 sampai pi. Dan batas R-nya itu R jari-jarinya berarti dari 3 sampai 0 kan. Dari 0 ini dari 0 sampai ke atas 3. Nah, gitulah kira-kira buat konsep di nomor 16 ini. Dan terus mungkin di bagian integralnya itu, nah di sini ada rumus yang rumus yang kalian juga harus ingat di koordinat polar, di mana R itu sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kan berarti kalau kita lihat di bagian ini, berarti ini lingkaran. Ini hampir bentuknya lingkaran. Kalau misalnya kita kuadratin di kedua ruas, berarti kan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Nah, term itu kan term lingkaran ya. Term lingkaran yang kalian pasti tahu kayak X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan misalnya 9. Berarti itu lingkaran dengan jari-jari 3. Nah, gitu kira-kira lah buat pemahaman sedikit. Nah, di sini kan pertama buat fungsinya itu kan akar X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Nah, akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu tadi dapat R. Nah, makanya R dr d theta. Nah, R-nya satunya lagi dapat dari mana? Nah, itu tuh dapat dari dy dx. Nah, jadi dy dx itu sama dengan R
dikali DR dikali D theta. Nah, gitulah kira-kira buat buat konsep sedikit di bagian integral polar. Oke, gimana? Kira-kira masih ada yang bingung kah nomor 16 ini? Sejujurnya kalau ke geometri gini emang rada membingungkan sih. Jadi siap-siap aja. Nanti ke depannya pasti kalian juga bakal ada berkaitan banyak lah tentang masalah geometri, mungkin geometri batuan atau segala macam pasti dapat lah kayak gitu-gitu. Tapi enggak, ini kayak basic dasarnya aja gitu. Jadi kira-kira gimana buat nomor 16? Ada yang mungkin ditanyakan atau kayak apa? Atau aman aja? Sejauh ini masih aman, Bang. Oke, kalau gitu, kalau masih aman, gue coba lanjut aja. Ini nomor terakhir yang gue coba kerjain. Jadi nomor 10. Nomor 10. Oke, nih. Jadi soalnya itu kita menghitung integral lagi. Nah, ini jujur gue kayak nyari yang gampangnya dulu gitu. Nyari yang gampangnya dulu, ngitung integral gitu kan. Ngitung integral, jadi pertama ya sama kayak tadi, sama kayak konsep yang sebelumnya. Kalau integral lipat kayak gini, yang gue tahu itu tuh bakal kulihat mana dulu nih yang bakal integralin, terhadap X kah, terhadap Y. Nah, kalau kita udah tahu itu, nah itu udah step awal tuh, kalian udah bisa benar lah, kasarnya begitu. Step awal kalian udah benar. Nah, kalau step awal kalian udah benar, bisa aja di sampai step terakhir itu pasti benar gitu buat hasilnya. Nah, jadi pertama di sini udah pasti pertama yang di depan itu DI dulu, DI baru DX. Nah, setelah ketahuan DI dan DX-nya, oke, kita langsung turunin terhadap Y. Nah, kan di sini X konstan ya, X nilainya konstan. Nah, kalau di integral ini konsepnya beda. Kalau yang konstan itu didiemin aja. Kalau yang konstan nanti habis yang enggak konstan itu diintegralin, nanti itu dia jadi gabung. Nah, bagian konstan kalau diintegral itu ditaruhnya biasanya di kiri. Nanti kalau udah diintegralin langsung dikaliin sama nilai hasilnya. Kira-kira kayak gitulah. Nah, jadi di sini X-nya gue taruh di kiri. Nah, kan integral sin Y itu kan negatif cosi ya. Nah, jadi di sini yang berpengaruh banget di sini negatif cosinya doang. Nah, oke. Kita dapat nilai cosinya itu nilai integralnya itu berarti di X min cos Y, X min cosi aja. Nah, habis itu tinggal kita masukin nilai batas bawah dan batas atasnya. Kan batas bawahnya 0, batas atasnya X kan. Nah, ya kita masukin aja lah. Tapi ingat ya, ini kan kita masih dalam yang Y dulu nih, komponen Y dulu yang bakal kita masukin. Jadi yang X tuh tetap konstan, nilainya nggak usah dimasukin nilai batasnya, nggak usah. Nah, di sini berarti kan cos 0 itu 1 ya. Cos 0 itu 1, nah makanya di sini gue tulis 1 nih. Plus 1, min cos X plus 1. X-nya ini yang ngikut, tetap aja. Nah, kira-kira kayak gitulah. Buat yang pertama nih, step pertama nih, yaitu integralin terhadap Y. Nah, step kedua nih kita masuk nih. Sekarang terhadap X. Nah, terhadap X ini kita integralin lagi nih. Dan di sini gue dapet hasilnya nih. Yaitu min X sin X tambah X kuadrat min cos X min X kuadrat per 2. Nah, habis itu kita tinggal masukin lah batas atasnya pi, batas bawahnya 0. Nah, ya udah tinggal masukin aja. Nah, ini baru nih. Ini kan udah nggak ada komponen Y kan, nggak ada dua variabel lah. Sekarang kita udah jadi satu variabel gitu kan. Kita udah dapat satu variabel, jadi udah pasti nilai hasilnya itu bernilai angka. Nah, di sini kan kalau kalian lihat hasilnya itu pi kuadrat per 2 plus 2. Nah, buat penyelesaiannya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya yang B pun sama, caranya sama kayak gitu juga. Nggak beda gitu. Nanti dan ini gue juga belum ngerjain juga sih yang BCD,
Tapi coba nanti kalian exercise sedikit aja. Kalaupun nanti ada yang bingung, bisa langsung tanya ke gue, feel free aja. Ya pokoknya gitulah. Nah, sejujurnya nih, kalau buat di kalkulus 2 tahun ini, di gue nih sampai di, kalau dulu sampai di titik pusat ini. Dan ini mungkin sedikit sulit gitu ya, ngebayanginnya gimana gitu. Dan itu kalau gue gambarin ada sedikit susah, karena udah pasti kalau emang berhubungan dengan titik pusat massa, itu tuh kita harus ngegambar dulu. Setidaknya kita tahu ini berarti integralnya batasnya tuh kayak gimana, terus fungsi apa yang nanti kita bakal integralin. Nah, itu kita harus ngegambar dulu kan. Nah, kalau di Word ini gue rada susah ngegambarnya kayak gimana. Jadi mungkin di nomor yang kayak geometri itu ya mungkin harus gambar. Tadi gue coba ngegambar satu yang soal nomor berapa ya? Nah, soal nomor 16 ini. Nah, tapi hasilnya tuh kayak nggak jelas gitu kan. Jadi ya udahlah, nggak usah gue coba lagi. Dan ya nggak cuma itu sih, mungkin rada kompleks juga, rada susah. Nah, terus nomor 18, 19, 20 sampai nomor terakhir itu kan yang 18 nih sistem bersama linear. Mungkin kalian kayak dari SMP udah tahu lah cara penyelesaian ini. Maupun 3 variabel atau 2 variabel pasti udah paham lah. Mungkin 3 variabel udah waktu SMA kelas 10 kalau nggak salah. Itu ya paling ngemodifikasi dikit. Ya udah, kalau misalnya itu kalau nggak kebayang, coba gue kerjain deh. Berarti kan nilai pertamanya yang mana ya? Yang enak, yang B aja lah. Yang B itu berarti X min 2Y plus 3Z sama dengan 2. Nah, terus satunya lagi 2X plus Y min Z sama dengan 7. Terus yang terakhir Y plus Z sama dengan 3. Nah, di sini kan pasti penyelesaiannya kayak ya nggak terlalu rumit banget sih. Jadi cuman kayak mana? Nah, di ini matrix ini juga rada susah sih kalau emang diaplikasiin ke Word. Jadi coba aja lah. Pertama, gue coba ngabisin X dulu. Kan yang di bagian terakhir tuh nggak ada, dia cuma komponen Y sama Z doang. Ini berarti coba X min 2Y plus 3Z sama dengan 2. Terus 2X plus Y Z sama dengan 7. Nah, berarti kan kalau kayak gini, kalau kita mau ngehilangin nilai X itu, kita butuh yang komponen atas kita kali 2 kan. Dan di sini kali 1. Nah, habis itu kalau emang udah, kan bakal dapat kayak gini kan. Berarti 2X min 4Y plus 6Z sama 4. Terus di sini 2X plus Y min Z sama dengan 7. Nah, habis itu kalau kita kurangin dua-duanya, kita bakal eliminasi, itu kan hasilnya pasti oke, 2X kurang 2X sama dengan 0. Terus 4Y dikurang Y itu min 5Y.
habis min 5Y, nah kan yang terakhir yang komponen Z berarti negatif kali negatif kan, jadi positif. Nah, berarti di sini plus 7Z sama dengan 4 kurang 7. 4 kurang 7 berarti negatif 3. Nah, berarti kita dapat persamaan keempat berarti ya. Plus 4. Nah, terus kita dapat persamaan 4, kita coba eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, berarti kalau misalnya kita eliminasi kayak gitu, kan udah sama-sama Y sama Z. Jadi bisa lah kita eliminasi. Y plus Z sama dengan 3. Terus min 5 Y plus 7Z itu sama dengan negatif 3. Oke. Kita mau ngilangin, misalnya kita lebih enak ngilangin Y aja lah. Kita ngilangin Y berarti di atas kan dikali 5 ya. Kali 5 di bawah kali 1 aja. Berarti hasilnya itu jadi kayak jadi di sini 5Y plus 5Z sama dengan 15. Yang ini min 5Z tetap 5Y tambah 7Z sama dengan garis 3. Nah, berarti ini Y-nya hilang, kita bakal dapat komponen Z kan. Kalau ini berarti kan ditambah ya, ditambah supaya si negatif 5Y-nya itu nggak bakal jadi negatif. Nah, itu kan tetap aja kita bakal ngejumlahin. Karena kalau positif ketemu negatif, tetap negatif kan. Nah, berarti 12Z sama dengan 12. Maka Z sama dengan 1. Nah, Z kita dapat 1, kita bakal bisa dapat Y dong harusnya. Karena di persamaan 3, kalau kita lihat, itu Y sama dengan 1, Y plus 1 sama dengan 3. Maka Y sama dengan 2. Nah, kita udah dapat 2 komponen, berarti harus kita dapetin dong. Kalian mau coba disubstitusi di persamaan berapa, terserah sih. Coba, tapi di sini gue coba di persamaan 1 aja lah. Nah, di persamaan 1 ini, berarti X min 2 kali 2 tambah 3 kali 1 sama dengan 2. Maka X min 4 plus 3, itu kan min 4 plus 3 jadi negatif 1 kan. Langsung aja negatif 1 sama dengan 2. Maka X sama dengan 3. Berarti solusi nilai X, Y, dan Z itu adalah masing-masing X itu 3, Y-nya itu 2, dan Z itu 1. Nah, kira-kira ya sebenarnya kayak gini aja sih buat penyelesaian yang nomor yang nomor 18 berarti. Kira-kira kayak gitulah. Oh ya, sebentar ya. Lagi azan di sini. Sorry. Sebentar ya.
kompleks banget. Jadi ya mungkin kalau di bagian ini kayak kita cuma dapat mungkin sampai 3 persamaan, 4 persamaan atau 5 persamaan lah. Oke, nah nomor 19 ya sebenarnya ini nomor 19 ada matriks kan. Nah, matriks ini sebenarnya apa ya? Enggak susah banget. Tapi kayak apa ya? Ada enggak ya kompleksnya paling karena ordernya banyak, karena ordernya itu semakin tinggi gitu. Sebenarnya kalau gimana cara kita memahami matriks itu ini sih dari apa namanya? Dari sifat-sifat dari matriks itu sendiri. Jadi gimana kalau misalnya suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas itu gimana nilainya? Kalau apa namanya? Ditranspos gimana? Terus kalau di kuadratin nanti ada polanya tuh biasanya tuh. Dulu pasti kalau emang kalian belajar UTBK kayak gitu kan. Biasanya ada matriks, nah terus kalian harus ngitung kira-kira kalau matriks ini pangkat 2000 ditambah matriks ini pangkat 10.000 gimana? Nanti pasti nanti ada pola-polanya lah. Ada pola-polanya nanti kebentuk itu kayak gimana. Nah, itu buat di nomor 21. Jadi buat transpose nomor 20 dan nomor 19 ini cuma perkalian aja sih. Perkalian sebenarnya nggak kompleks, cuma tuh kalaupun nanti ordernya banyak itu kayak apa ya? Kalian hati-hati aja lah buat ngerjain apa persoalan matriks kayak gini karena salah sedikit aja, salah satu aja di apa namanya? Salah ngitung nanti mungkin bisa ngaruhnya kalau kalian nanti inverse matriksnya ngitung determinan matriksnya itu nanti kayak gimana. Gue nggak bakal jelasin lebih sih, pasti kalian udah pasti ngerti lah nomor 18 sampai terakhir ini karena ya banyak banget yang diulas gitu di SMA sama SMA lah terutama. Dan mungkin kalau kalian waktu itu ikut UTBK ya pasti ini itu kayak apa ya, pelajaran yang mungkin nggak sesusah integral, nggak sesusah geometri atau kayak gitulah. Pasti ini kayak gampangnya pasti kalian ngerti gitu. Tapi mungkin kalau kalian ada yang boleh silakan aja sekarang. Mungkin dengan sisa waktu yang ada gitu kan. Kira-kira sejauh ini gimana? Ada yang mungkin ditanyain gitu? Kira-kira kayak gimana? Atau udah aman semua? Gimana? Nah, kalau udah aman semua sih udah kelar aja. Oke, mungkin kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, udah ngerti semua mungkin ya. Oke, jadi mungkin gue akhirin aja. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Good luck buat besok. Oke, terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.